Dia adalah putri tertua dari keluarga kerajaan Nordik, dan awalnya juga yang pertama di garis tahta. Tapi untuk beberapa alasan, dia kemudian dihapus dari warisan keluarga kerajaan. Itulah sebabnya dia dibawa ke pernikahan dengan keluarga Renza. Jika dia masih pewaris tahta, keluarga kerajaan Nordik tidak akan membiarkan dia datang ke Asia untuk menikah, dan pasti akan memilih seorang pangeran yang memiliki harapan untuk berhasil naik tahta untuk menikah di antara keluarga kerajaan negara-negara Eropa lainnya. Ketika Martin melihat Sofia, dia segera menyapanya dengan senyum lembut di wajahnya dan dengan lembut membuka mulutnya, dan bertanya, "Apakah kamu sudah sarapan sayangku?" Sofia mengangguk dangkal dan menjawab, "Saya sudah makan." Setelah mengatakan itu, dia menatap Maher Renza dan sedikit memberi hormat, "Halo, Tuan Renza." Kemudian, dia menyapa ayah Martin, Andre, paman ketiga Yuri Renza, paman keempat Dwi Renza, dan bibi Cynthia dan Laila satu persatu. Ketika Maher Renza melihat bahwa dia sangat bijaksana, dia tersenyum penuh terima kasih dan berkata, "Sofia, kamu tidak harus begitu formal di rumah. Apalagi memanggilku Tuan Renza, seperti Martin, panggil saja aku kakek." Sofia bertanya dengan sedikit malu, "Saya mendengar bahwa menurut kebiasaan Indonesia, secara resmi mengubah nama Anda hanya setelah menikah." "Ya, Ayah Morgan." Andrew tidak bisa menahan tawa. "Sofia, menurut kebiasaan, memang benar bahwa kamu harus mengubah nama kamu hanya setelah kamu secara resmi memasuki keluarga. Tapi kami tidak memiliki begitu banyak keasyikan secara pribadi, cepat atau lambat kami adalah keluarga, perubahan awal juga tampaknya lebih intim." Di samping, Cynthia berkata sambil tertawa, "Oh, kakak, kamu belum membayar Sofia untuk mengubah namanya, dan kamu ingin dia memanggilmu ayah dulu?" Andre segera berkata, "Bahkan jika dipanggil sekarang, ketika saatnya tiba, biaya perubahan nama pasti akan dibayar." Setelah itu, dia menatap Sofia dan berkata dengan serius, "Sofia, Ibu Morgan, dan saya sudah membahasnya. Ketika saatnya tiba, kami masing-masing akan memberi Anda 18,8 miliar untuk perubahan nama." Sofia sedikit tercengang, dan dengan cepat berkata, "Ini juga benar-benar terlalu banyak." Sedikit orang Indonesia mengatakannya tidak pantas. Maher Renza tertawa, "Bagaimana tidak, dalam tradisi di Indonesia kami, hari pernikahan pergantian nama adalah untuk memberikan biaya pergantian nama. Tidak hanya mertua masa depan kamu yang akan memberimu, dan aku sebagai kakek, serta paman lain, bibi, akan juga." Sofia sedikit terkejut dan berkata dengan serius, "Meskipun tidak tersinggung, tetapi saya merasa bahwa kebiasaan ini tampaknya tidak terlalu cocok untuk saya." Berkata, dia buru-buru menjelaskan, terutama di Eropa, kebanyakan anak muda setelah kuliah, pada dasarnya tidak akan menjangkau keluarga untuk uang. Saya sendiri dan juga banyak teman saya. Di perguruan tinggi, kami mengandalkan beasiswa dan pinjaman mahasiswa untuk membaca. Biasanya saya juga tidak terlalu menjangkau keluarga, jadi biaya perubahan mulut seperti itu tidak bisa dihilangkan." Di samping, Martin tercengang dan buru-buru melangkah maju, dengan lembut meraih tangan Sofia, dan berbicara, "Sayang, bagaimana hal seperti itu bisa dihilangkan?" Alis Sofia yang tampan tanpa sadar sedikit berkerut saat Martin menyentuhnya, dan segera setelah itu, dia segera menarik tangannya kembali. Dia tidak punya perasaan apapun untuk Martin, dia hanya tidak bisa melawan pengaturan keluarga, jadi dia harus menerima serikat pekerja. Dan dia juga memiliki perjuangan terakhirnya sendiri di dalam hatinya, dan perjuangan terakhir ini adalah selama dia tidak secara resmi menyelesaikan pernikahannya dengan Martin, dia pasti tidak akan memiliki kontak intim dengannya. Dia datang ke Surabaya akhir-akhir ini. Martin selalu sengaja atau tidak sengaja ingin pergi lebih jauh dengannya, bahkan beberapa kali mengirimnya kembali ke hotel, ingin memasuki kamarnya, tetapi dia menolak dengan sopan. Meski hati Martin serasa membara,
namun ia tak berani menekan terlalu keras. Jadi, hanya bisa berpura-pura menjadi pria yang tersenyum dan berlalu. Tapi nyatanya, jauh di lubuk hatinya, dia sudah memarahi sifat pendiam Sofia ratusan kali. Saat ini, melihat Sofia bahkan tidak membiarkannya berpegangan tangan dengannya, hati Martin semakin membara. Dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menggertakkan gigi dan memfitnahnya putri Nordik ini. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar serius atau pura-pura serius. Sepanjang hari dan sepanjang malam untuk membuatnya terlihat seperti banyak emas, bahkan tangan pun tidak membiarkan saya menyentuhnya. Tunggu hari pernikahan, kamu benar-benar gadis yang belum menikah, maka aku akan tahan denganmu. Tetapi jika kamu sudah lama bersama wanita rusak orang lain, maka kamu menunggu bagaimana aku membersihkanmu setelah pernikahan? Adegan Martin dan Sofia berpegangan tangan dan menghindar jatuh di mata anggota keluarga Renza lainnya, dan setiap orang memiliki pikiran mereka sendiri dalam pikiran mereka. Sebagai ayah Martin, Andre kurang lebih tidak puas di hatinya, merasa bahwa Sofia tidak memberikan wajah kepada putranya. Namun, Maher Renza semakin merasa bahwa Sofia ini adalah gadis baik yang langka, lahir di Eropa dengan pikiran terbuka, tetapi tidak pernah berharap untuk begitu teguh pada prinsipnya, yang benar-benar langka. Jika Anda menikahi seorang wanita yang merupakan wanita berair, ketika saatnya tiba untuk membuat skandal perselingkuhan, maka keluarga Renza benar-benar kehilangan muka. Hati Martin malu. Mulutnya hanya bisa terburu-buru untuk mengubah topik pembicaraan, mengalihkan perhatian semua orang. Jadi dia berkata kepada Sofia, "Sayang, apakah itu harga pengantin atau biaya perubahan nama? Ini adalah uang awal keluarga setelah kami berdua menikah. Ini adalah kebaikan para tetua keluarga, bagaimana kami bisa menolaknya? Jadi Anda lebih baik mengikuti kebiasaan dan tidak peduli dengan detail ini." Sofia, bagaimanapun, berkata dengan benar, "Jika tetua keluarga memberikan uang awal, maka kami hanya menerima keluarga Anda, dan itu jelas tidak adil. Tetapi jika kedua keluarga menerimanya, kami tidak memiliki tradisi ini di sana, dan tidak baik bagi saya untuk membuka ini dengan orang tua saya. Jadi saya pikir kami mungkin lebih fleksibel dan menghilangkan kebiasaan ini." Kepala Martin besar, hati mengutuk, otakmu tidak membiarkan keledai ditendang? Ketika Anda menikah, Anda bisa mendapatkan puluhan juta dolar hanya untuk biaya perubahan mulut, atau bahkan bisa mendapatkan 400 hingga 500 miliar, kamu tidak menginginkannya? Ketika Martin tertekan, Maher Renza melihat waktu dan berkata, "Baiklah, Martin, cepat pergi ke bandara untuk menjemput Tama, kalau tidak kita akan tertunda, kita akan membicarakan hal-hal ini nanti." Oke, Martin hanya bisa setuju, menatap Sofia, berpikir sejenak di kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, "Sayang, jika kamu tidak sibuk, ikut aku ke bandara." Mendengar bahwa Martin tiba-tiba ingin membawanya ke bandara, Sofia menatapnya dengan bingung dan bertanya dengan heran, "Pergi ke bandara sekarang? Apa masalahnya?" Martin menjelaskan, "Ini masalahnya, saya memiliki sepupu yang telah berkeliaran selama 20 tahun, dan dia kembali ke Surabaya untuk pertama kalinya hari ini. Jadi Ariel dan saya akan menjemputnya di bandara." Begitu Sofia mendengar ini, dia mengangguk tanpa ragu dan berkata, "Tidak masalah, itu hal yang benar untuk dilakukan." Maher Renza mengangguk dan tersenyum penuh terima kasih, dan berkata, "Oke, kalau begitu, kalian bertiga akan pergi bersama." Setelah mengatakan itu, dia menginstruksikan Leo, cepat dan siapkan karavan." "Ya Tuan." Leo mengangguk dan buru-buru meninggalkan villa terlebih dahulu dan mulai mengumpulkan karavan untuk bersiap berangkat. Martin membuka mulutnya dan berkata kepada Maher Renza, "Kakek, kalau begitu kita juga akan keluar dan menunggu." "Bagus." Maher Renza mengangguk dan menginstruksikan, "Ingat, pastikan kamu mendapatkan Tama kembali." Martin sibuk berkata, "Oke kakek, aku tahu."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.